Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di sini untuk belajar bersama dengan Ibu Ita. Kali ini kita akan belajar membaca teks cerpen. Yuk, lanjut ke slide berikutnya. Tahukah kalian apa itu cerpen? Iya, cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Pengertian cerpen adalah merupakan salah satu prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam karya sastra populer. Dibanding dengan novel yang ceritanya lebih panjang, cerpen ceritanya lebih pendek. Ciri-ciri cerpen yang pertama, selesai dalam sekali baca. 2. Hanya berisi satu tema dan satu konflik atau satu masalah di dalam cerita. 3. Biasanya antara 1.500 hingga 3.000 kata atau 3-10 halaman. Ciri yang terakhir adalah cerpen bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Di dalam cerita, baik novel, cerpen, drama, puisi, ada namanya unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur pembangun ini ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Demikian juga dengan cerpen. Cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari luar. Adapun macam-macam unsur intrinsik dibagi beberapa. 1. Ada tema, alur, amanat, latar atau setting, gaya bahasa, tokoh dan penokohan, serta sudut pandang pengarang. Yuk kita bahas satu persatu, kita mulai dari tema. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema bisa disebut juga ide pokok cerita. Tema dapat kita temukan dengan mengidentifikasi konflik atau masalah yang terdapat dalam cerita tersebut. Misalnya, tentang percintaan, kehidupan sosial, lingkungan agama, lingkungan hidup, dan agama. Tema cakupannya lebih luas. Misalnya saja, tema percintaan. Percintaan di sini bukan hanya percintaan antara dua sejoli. Percintaan di sini mungkin saja percintaan antara sahabat, atau cinta kasih antara anak dengan ibunya, cinta dalam keluarga. Jadi cakupannya tema itu lebih luas. Yang berikutnya adalah latar atau setting. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan atau peristiwa dalam cerita. Latar sendiri dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah tempat terjadinya cerita tersebut. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu adalah waktu ketika peristiwa atau cerita tersebut terjadi.
Pagi kah, siang kah, menjelang malam, menjelang sore, menjelang pagi, ketika matahari terbenam, segala sesuatu yang menunjukkan keterangan waktu, maka masuk ke bagian latar waktu. Latar suasana. Latar suasana berkaitan dengan situasi atau kondisi ketika terjadinya peristiwa dalam cerita. Bisa saja mengacu pada sifat, mengacu kepada suasana, misalnya senang, gembira, takut, cemas, marah, kecewa, atau tegang. Yang berikutnya adalah amanat. Amanat nama lainnya bisa disebut juga tendens. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan ini bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Ini berupa nasihat atau anjuran. Yang berupa larangan, janganlah kita senang berbohong. Kita tidak boleh bersikap durhaka kepada orang tua. Jadi, amanat itu bisa diambil dari keseluruhan cerita. Hikmah yang bisa diambil dari seluruh isi cerita. Yang berikutnya adalah sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang disebut juga point of view. Artinya, posisi pengarang dalam cerita. Bisa jadi di dalam cerita ia menjadi tokoh utama di dalam cerita tersebut, atau hanya sekedar pencerita saja. Artinya pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang pengarang dibagi menjadi 4, yaitu orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu, dan orang ketiga terbatas. Orang pertama sebagai pelaku utama, di sini pengarang memposisikan dirinya sebagai pelaku utama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata aku. Pengarang lebih banyak bercerita tentang dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Itu dikarenakan pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh utama. Yang kedua, orang pertama pelaku sampingan. Orang pertama ini adalah pengarang. Dia ikut di dalam cerita dengan menggunakan kata aku. Tetapi dia hanya bertindak sebagai pelaku sampingan. Sedangkan pelaku utamanya adalah tokoh yang lain. Ketiga, orang ketiga serba tahu. Orang ketiga ditandai ciri-cirinya dengan kata dia atau nama orang. Pengarang menggunakan kata dia atau nama orang untuk menceritakan isi cerita tersebut. Sedangkan serba tahu maksudnya adalah orang ketiga serba tahu di mana dia sebagai tokoh mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam isi cerita. Pengarang mengetahui apa yang ada di dalam tokoh utama dan tokoh-tokoh yang lainnya. Apa yang akan terjadi atau apa yang belum terjadi. Apa yang dipikirkan oleh tokoh utama ataupun tokoh-tokoh tambahan lainnya. Yang terakhir adalah orang ketiga terbatas. Orang ketiga terbatas, pengarang bertindak sebagai orang lain di dalam cerita. Dia menceritakan orang lain. Tetapi dia tidak mengetahui isi pikiran tokoh-tokoh yang lain. Karena terbatas, pengarang biasanya hanya mengetahui isi pikiran dari tokoh. Lanjut ke slide berikutnya. Tokoh dan penokohan. Apa sih maksud dari tokoh?
Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan, maksudnya memiliki sifat, watak, karakter di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3. 1. Berperan sebagai tokoh utama. 2. Berperan sebagai tokoh pembantu. Dan ketiga, berperan sebagai figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis biasanya memiliki watak yang baik. 2. Tokoh antagonis, lebih dikenal sebagai tokoh yang jahat. 3. Tokoh tritagonis, yaitu sebagai tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Penokohan sendiri merupakan nama lain dari karakter. Karakter yang dimiliki oleh si tokoh atau sifat yang dimiliki si tokoh. Penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu penokohan secara langsung atau disebut juga analitik, dan penokohan secara tidak langsung disebut dramatik. Penokohan secara langsung atau analitik artinya pengarang secara langsung menjelaskan, menuliskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata, dituliskan langsung di dalam cerita. Misalnya, bahwa tokoh si A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba. Penulis benar-benar gamblang menuliskan watak dari tokoh tersebut di dalam isi cerita. Atau misalnya, atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam terurai, tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih. Pengarang pun menuliskan wujud dari tokoh di dalam cerita. Penokohan secara tidak langsung atau dramatik artinya penggambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar. Pada penokohan jenis ini, pembaca bisa menyimpulkan watak seorang tokoh dari 1. Pikiran tokoh. 2. Dialog atau ucapan tokoh. 3. Tingkah laku atau tindakan. 4. Lingkungan sekitar tokoh. 5. Reaksi atau tanggapan dari tokoh lain. 6. Tokoh, keadaan fisik tokoh. Penggambaran watak atau citra tokoh dilihat dari pikiran tokoh. Ketika kita membaca sebuah cerita, terkadang pengarang memunculkan apa yang dipikirkan tokoh. Dari pikiran-pikiran tokoh itu, kita bisa mengetahui sifat dari tokoh tersebut. Yang berikutnya adalah dialog. Dialog atau ucapan tokoh, ucapan seseorang mencerminkan kepribadian seperti apa orang tersebut. Kemudian tingkah laku atau tindakan. Misalnya, dia yang sering bangun tanpa berkata-kata, sering bangun setiap pagi, jam 3 pagi bangun, sholat tahajud, setelah itu membersihkan rumah, lalu membantu adik-adiknya menyiapkan sarapan, lalu baru berangkat sekolah. Dari situ kita mengetahui bahwa tingkah laku atau tindakan tokoh mencerminkan bahwa dia adalah seseorang yang baik, seorang kakak yang peduli pada adik-adiknya, dan seorang hamba yang khusyuk, yang tertib dalam beribadah. Kemudian lingkungan sekitar tokoh. Misalnya tokoh tinggal di lingkungan pesantren atau di lingkungan perkampungan biasa, itu bisa mencerminkan sifat dari tokoh.
Kemudian reaksi atau tanggapan dari tokoh yang lain. Kita bisa melihat sifat atau watak dari tokoh berdasarkan tanggapan dari tokoh-tokoh yang lain. Misal, ketika seorang tokoh menipu temannya dengan cara yang halus, tokoh lain merasa marah, tokoh lain merasa jengkel. Dari situ kita melihat bahwa tokoh yang diperankan tersebut adalah orang yang menjengkelkan, orang yang jahat, dan seorang penipu. Kemudian dilihat dari keadaan fisik tokoh, yang bajunya compang-camping, yang tubuhnya bertato, yang memakai dasi, itu bisa mencerminkan watak tokoh. Berikutnya, kita belajar tentang jenis-jenis alur. Alur dibagi menjadi 3. Alur maju, atau disebut juga alur lurus, rangkaian peristiwa bergerak maju dari awal ke akhir atau kronologis. 2. Alur mundur atau flashback. Rangkaian peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal atau setback. Lalu alur campuran maju mundur. Rangkaian peristiwa bergerak secara acak. Untuk menentukan jenis alur tersebut, kita harus belajar 5 tahapan alur. Jika kita membaca nomor 1 hingga nomor 5, dimulai dari orientasi, pemunculan masalah, klimaks, anti klimaks, kemudian penyelesaian, maka itulah yang disebut alur maju. Alur maju dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu orientasi, pengantar, atau pengenalan. Di sini cerita diawali dari pengenalan latar, suasana, maupun tokoh. Kemudian diikuti oleh pemunculan masalah atau konflik. Pemunculan masalah atau konflik itu bisa diawali dengan bertemunya antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, kemudian timbullah konflik. Setelah timbul konflik, timbul klimaks, artinya puncak masalah. Masalah mulai gawat, masalah mulai tinggi. Dan akhirnya sampai ke tahap 4, di mana masalah mulai mereda ketika ada pihak penengah atau masalah mulai menurun. Disebut anti klimaks atau konflik mereda. Baru yang kemudian penyelesaian atau resolusi, di mana tokoh menemukan jalan keluar dan bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan akhirnya cerita berakhir bisa saja happy ending atau sad ending. Sedangkan alur mundur adalah alur cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal. Penulis biasanya mengawali kisah dengan konflik terlebih dahulu, dimunculkan masalah, kemudian penyelesaian, lalu penulis memperlihatkan masa lalu atau disebut dengan kilas balik peristiwa. Alur campuran di dalam cerpen merupakan alur yang meloncat-loncat dari masa lalu, kemudian masa kini, kemudian kembali lagi ke masa lalu hingga masa kini. Alur ini merupakan kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya bahasa pengarang. Gaya bahasa pengarang adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing. Contoh misalnya, Ahmad Tohari. Dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Sedangkan Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Setiap pengarang memiliki gaya bahasanya sendiri. Demikian juga dengan kalian. Jika kalian ingin membuat cerpen, silahkan gunakan gaya bahasa kalian sendiri. Kebanyakan cerpen-cerpen yang dibuat anak-anak di zaman sekarang
sering menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa sehari-hari sekarang ini. Dengan keberagaman gaya bahasa pengarang, cerita lebih bervariatif. Jadi, tidak ada salahnya jika kita belajar membaca dari berbagai cerpen. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik ini bisa kita lihat dalam 3 hal, yaitu nilai-nilai dalam cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang kehidupan pengarang. Ketiga, situasi sosial ketika cerita diciptakan. Nilai-nilai yang ada di dalam cerita yang dipengaruhi unsur dari luar ini bisa berbagai cara atau berbagai sebab. Dari nilai-nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai-nilai moral lainnya. Sedangkan latar belakang pengarang. Memahami latar belakang pengarang akan membuat kita dapat merasakan pola tulisan yang dituliskan oleh pengarang. Hal ini tentu dapat terlihat melalui motivasi pengarang dalam menulis, hingga pandangan dan pemikiran penulis dalam melihat permasalahan kehidupan, pengalaman pribadi, ataupun menulis berdasarkan imajinasinya. Unsur ekstrinsik dilihat dari situasi sosial ketika cerita diciptakan. Kondisi sosial ini bukan hanya sosial saja, tetapi juga bisa sosial budaya mempengaruhi dalam pembuatan karya sastra. Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya yang melekat dari sang penulis akan berusaha ia tuangkan, baik secara sadar maupun tidak. Karya yang baik memang tidak melupakan kondisi sosial budaya yang melekat. Tidak sedikit penulis terkadang menuliskan apa saja dalam cerita itu yang berhubungan dengan dirinya. Misalnya kondisi sosial dia, dari mana dia berasal, budayanya apa, semua tercermin di dalam cerita. Jadi unsur ekstrinsik lebih menggambarkan profil dari pengarang. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini tentang membaca cerpen. Semoga dari pembelajaran hari ini kalian semakin lebih pandai, lebih berwawasan, dan lebih berpengetahuan. Terima kasih sudah bersama Bu Ita selama kurang lebih 30 menit ini. Sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.